pembelajaran. Nah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yosti. Kemudian pada hari ini, hari Selasa, jam 8, saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja dalam kegiatan PPG Dajab di Universitas Bengkulu. Di sini program studi yang saya ampuh adalah Pendidikan Bahasa Indonesia. Itu saja perkenalan dari saya. Kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Ya, saya yakin kalian masih semangat karena sekarang itu masih pagi. Walaupun dalam kondisi wabahnya virus corona. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya pimpin. Dimulai. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, di Khairun Nisa, Dian Kencana, M. Iqbal, Sylvia Indriani, Gita Okta, Sasta, Roy Anugrah, M. Ramadan, Fajri Dwi, Dina Ayu, Wiwi, Putra Effendi, Firmansyah, Rizky, Zena. Ya, hadir semua berarti hari ini ya. Nah, hari ini materi kita adalah mengenai cerpen. Nah, cerpen terutama pada unsur intrinsik atau unsur pembangun dari cerpen. Nah, sebelum kita lanjut materinya, ada pertanyaan mengenai materi sebelumnya? Ada? Tidak? Kalau tidak ada berarti kalian sudah paham ya. Nah, kita lanjut materinya mengenai cerpen. Apa itu cerpen? Cerita pendek. Nah, kalau ceritanya terdiri dari 5 halaman, apakah itu masih kategori pendek? Tidak. Misalnya cerpen itu halamannya ada 5 lembar. Apakah itu masih kategori pendek? Masih. Ya, masih, karena cerpen itu berdasarkan jumlah kata itu ada 3. Nah, ya, itulah yang akan kita bahas. Unsur intrinsik yang kalian tahu sebelum ini apa saja dalam cerpen? Unsur intrinsik ada tema. Nah, selain tema apa
dilakukan nanti dalam kelompoknya. Nah, sekarang kalian bentuklah kelompoknya. Ibu tidak membentuk kelompok, silakan kalian pilih kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, silakan kalian bentuk dan duduk dalam posisi kelompoknya masing-masing. Diskusinya, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. KD yang digunakan adalah KD 3.5, mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada dalam cerpen, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik cerpen disertai bukti yang mendukung dari cerpen yang dibaca dengan benar dan penuh tanggung jawab. Nah, itu ada. Silakan diperhatikan video pembelajarannya. Ada berapa yang dibahas di situ tadi berdasarkan videonya? Ada tiga. Silakan diperhatikan video pembelajarannya. Ada berapa yang dibahas di situ tadi berdasarkan videonya? Ada tiga. Mana pahami dulu. Dibaca dulu cerpennya ya. Dua manusia super ini siapa? Dua manusia super ini. Kenapa dikatakan super? Super itu hebat kan? Silakan pahami, kemudian jawab pertanyaan yang ini. Nah, ditulis hasilnya, ditulis ya, hasilnya ditulis di belakang lembar ini dari lembar ditulis. Tulis hasil diskusi kamu. Temanya apa ya? Nah, tokohnya siapa saja di sini? Tokohnya siapa saja? Nah, berdasarkan hasil
Koko itu apa? Ini bantuan. Nah, ini hasilnya ditulis. Ya. Paham Iqbal? Baca dulu ya. Dua manusia super. Dua ini siapa orangnya? Super itu kenapa dikatakan super? Nah, dari kalian memahami ini nanti akan ketemu tema. Kenapa dua manusia ini dikatakan super? Ya. Nah, jadi pahami ini. Dari cerita pendek ini kamu akan tahu kenapa dikatakan super. Dari memahami itu akan mudah menemukan tema. Ya. Sekali lagi ya, tema itu bukan judul. Sekali lagi ibu tekankan, tema bukan judul. Nah, jadi kalau kalian mencantumkan nanti temanya itu adalah dua manusia super, itu salah. Sekali lagi tema itu bukan judul. Tema adalah ide pokok yang mendasari dalam cerita atau dalam cerpen. Apakah kesombongan, apakah tolong menolong dan sebagainya sesuai dengan isi dari cerita dalam cerpen tersebut. Selesai. Nah, kalau selesai, nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Caranya kita lakukan undian, perwakilan kelompok kalian mengambil satu kertas yang ada dalam ini. Ini adalah menentukan kalian ya dapat nomor berapa untuk mempresentasikan ke depan. Itu ya. Nah, silakan diambil perwakilan satu kelompok maju. Ambil satu gulungan, kemudian dilihat kalian dapat nomor berapa. Dan silakan duduk kembali. Siapa yang dapat mempresentasikan nomor satu? Kami, Bu. Nah, kelompok tema berarti maju nomor satu. Kemudian lanjut ke kedua, kelompok yang mana? Kelompok sudut pandang. Ketiga siapa? Kelompoknya Lasan. Kemudian baru terakhir kelompok alur. Nah itu ya. Nah sekarang silakan kelompok tema maju perwakilan dari kalian. Presiden mempresentasikan. Yang kelompok yang lain silakan disimak hasil diskusi dari kelompok tema. Nah jika kalian merasa ada yang kurang mau memberi pendapat, saran itu silakan. Nanti ada sesinya atau ada waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari saya sendiri, Sendian Kencana, Wiwi dan Dina. Ya. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya Deni Kencana. Ya. Berdiri ya. Bacalah dasar selamat dan cerpen dua manusia super yang telah dibagikan dalam kelompok masing-masing. Ya. Kedua, tentukan definisi yang terdapat dalam cerpen dua manusia super. Hasil diskusi tentukan tema cerpen. Hasil diskusinya? Tema tolong menolong, tentukan tokoh dan buktikan dengan kutipan cerpen. Tokohnya siapa saja? Saya, Kemudian tokoh saya,
kemudian watak tokoh wanita, itu anak kecil 1 dan 2. Bukti saya suaranya kencang lagi nak ya. watak tokoh saya aku. Buktinya aku khas kota Jakarta, penduduk Jakarta. Saya hanya mengangkat tangan lebar-lebar. Foto tokoh wanita ikhlas. Bukti lalu tak lama kemudian wanita itu berkata, ambil saja kembaliannya. Foto tokoh anak kecil 1 dan 2 jujur. Lanjut. Latarnya Latar tempat jembatan penyeberangan Setiabudi. kemudian waktu Latar waktu siang hari. Latar suasana panik kaget. Alurnya maju karena dari awal ceritanya mengalir sampai akhir. ada lagi hasil diskusinya. Amanat, mereka tidak mau mengambil hak yang bukan milik mereka. Sudah? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Tema. Sekarang ada kelompok lain yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompok pertama atau kelompok Tema. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti sudah. Silakan lanjut yang kedua. Yang mempresentasikan hasil kedua. Nah, kami dari kelompok sudut pandang ingin membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Roy Anugrah, dan Rizky Wijaya. Hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Rizky pada diskusi. yang lain tolong disimak dan diperhatikan ya. Kelompok lain. Tentukan unsur-unsur intuisi yang terdapat dalam cerpen 2 manusia super. 1. Tentukan tema cerita tersebut. Temanya bekerja keras. Tentukan tokoh dan penokohan yang dibuktikan dengan kesukupan cerpen. Tokohnya anak kecil 1 dan anak kecil 2, saya atau aku, dan mbak atau wanita. Penokohannya anak kecil 1 dan anak kecil 2, mereka tahu hak mereka dan hak orang lain. Tokoh penokohan saya atau aku, keangkuhan khas penduduk Jakarta. Tokoh dan penokohan mbak atau wanita, ambil saja kembaliannya, Dik. Latar tempatnya di atas jembatan penyeberangan Setiabudi. Waktunya di siang hari. Suasananya cemas. Alurnya maju. Ceritanya dimulai dari awal dan sampai akhir. Sudut pandangnya orang pertama, pelaku utama pada tokoh aku atau saya. Amanatnya mereka tidak mau mengambil bukan hak milik mereka. Ada? Yang lain? Tidak ada? Nah, tepuk tangan ya. Suaranya bagus. Nah, ini juga untuk kelompok lain, suaranya itu ketika mempresentasikan suaranya harus jelas dan lantang. Ada yang ingin memberi saran? Tidak ada? Ya, lumayan cukup bagus ya. Sekarang lanjut kelompoknya Lata. Silakan presentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerpen dua manusia super yang telah dibagikan dalam kelompok masing-masing. Tema pekerja keras. Tentukan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen dua manusia super. Hasil diskusinya ditulis pada buku latihan. Tokoh, saya dua orang anak kecil dan Mbak atau wanita. Tentukan tema cerita tersebut. Langsung bacakan semuanya. Ya. Bacakan semuanya. Jadi soal nggak perlu diskusikan lagi. Bacakan hasilnya aja. Penokohan, saya ampuh, dua orang anak kecil tidak mengambil hak orang lain. Mbak ikhlas. Setting atau latar. Latar tempat. Di ujung jembatan, ketika dua orang anak kecil menawarkan tisu kepada Om. Di sudut jembatan, ketika saya bertemu mereka lagi. Latar waktu, siang hari saat saya bertemu dengan dua orang anak kecil. Latar suasana, cemas. Alur, maju, ceritanya dimulai dari awal sampai akhir. Sudut pandang, orang pertama pelaku utama pada tokoh aku. Amanat, jangan mengambil hak orang lain bukan diri kita. Selesai? Selesai. Beri tepuk tangan dulu. Baiklah, itu hasil dari diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kelompok dari kelompok latar ya, alur. Sekarang kelompoknya yang terakhir. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok latar ingin membacakan hasil presentasi kami yang beranggotan 4 orang. Saya sendiri Muhammad Ramadan, staf Delia, Manusia, Putra Effendi. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh Firman. Ya. Tema bukannya keras. Toko anak kecil, 1 anak kecil, 2 anak kecil, saya, aku dan penokohan latar tempat waktu dan suasana. Tempat di atas jembatan penyeberangan waktu siang hari, suasana cemas, alur maju. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama dan tukang toko aku saya. Amanat, jangan mengambil hak orang lain kalau bukan hak milik kita. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absennya double ya. Paling tidaknya sudah berbicara. Ya? Ya, Bu. Nah, sekarang ya, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita lanjut mengenai, kita bahas dulu mengenai tepatnya bekerja keras. 2 anak kecil yang seharusnya belum layak ia menanggung, tetapi ia sudah mengerjakannya. Itu kan? Ya. Nah, kemudian tokonya ada berapa tadi? 4. Ada kan? 4. Toko yang pertama siapa? Anak kecil. Kemudian? Ketiga? Wanita. Watak toko saya apa? Aku. Ya. Kemudian tokonya wanita atau enggak? Ikhlas.
Iqbal? Tema. Ada T. Tema. Kemudian apa lagi? Alur. Alur. Kemudian? Nah, ada lagi? Ada yang mau melengkapi? Nah, Dwi, ya, latar. Selain itu apa lagi Dwi? Penokohan. Ada lagi? Amanah. Jadi jumlahnya ada berapa? Sylvia. Nah, Roy, yang kelimanya apa? Unsur yang kelima. Apa Roy? Ama? Benar itu Sasta? Benar. Ya, benar. Jadi itu ya. Nah, sekarang amanah itu apa? Amanah? Pesan. Nah, kalau latar? Tempat Ya, ada keterangan tempat, waktu, dan suasana. Nah, tema apa tema? Ya, ide pokok yang mendasari. Sekali lagi, tema bukan judul. Nah, tolong dipahami itu ya. Nah, kalau penokohan, watak, pemeran, orangnya yang di dalamnya ada watak atau karakter ya. Benar. Alur apa itu alur? Jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Nah, sudut pandang apa? Keterlibatan pengarang di dalam cerita. Nah, ada yang pertama apa? Yang pertama? Sudut pandang Orang pertama, pelaku utama. Kemudian? orang kedua. Ya. Pelaku kedua. Ada kata ganti apa? Ada kata ganti apa? Kalau pertama pelaku utama ada saya, ada aku, kemudian ada dia, mereka, kalian, kamu, dan sebagainya. Itu menunjukkan keterlibatan ya pengarang di dalam cerita, atau dalam hal ini adalah cerpen. Jadi itu paham tidak nih? Nah, mudah-mudahan ya ini ya bermanfaat dan kalian memahami betul dari apa yang sudah kita bahas. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan ya materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai struktur teks cerpen. Nah, silakan dibaca bukunya apa di LKS, buku paket, atau boleh kalian mencari informasi di YouTube atau di internet, atau boleh mencari di perpustakaan materi mengenai unsur intrinsik dari cerpen. Sekali lagi Ibu tanya, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, hari ini cukup sekian materinya. Terima kasih sebelumnya. Saya Ayu